Ada suaranya? Karena mau mulai direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih lemas. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, pembelajaran di pagi hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Juli 2023. Kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ajit untuk memimpin doa di pagi hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Ya, terima kasih Ajit yang sudah memimpin kegiatan doa di pagi hari ini. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, setelah kegiatan doa, sekarang silakan untuk scan barcode-nya mengisi absensi di pagi hari ini untuk mengecek kehadiran semuanya. Silakan. Silakan mengisi absensinya. Coba saya cek apakah sudah semuanya mengisi absensi. Alisha, ada ya Alisha ya, udah absen. Zahir, udah absen, udah semua. Tanggal 14 bulan Juli. Ada yang belum? Ada yang kesulitan untuk scan barcode? Nggak ada? Nah, jika sudah absen semua, nah tadi saya cek ya totalnya ada 34 orang. Ya. Lanjut. Nah, untuk di pagi hari ini aksi yang akan kita pelajari. Nah, di materi sebelumnya apa yang dipelajari? Tentang yang sebelumnya tentang terus membuat apa kemarin? Membuat poster ya. Kemarin
kelompok sebelumnya sudah mempresentasikan dan sudah membuat poster. Nah, untuk sekarang di elemen 5 orientasi dasar, nah aset desain pada perangkat lunak. Nah, kalau yang sebelumnya, ya yang sebelumnya itu konsep dan tools pembuatan aset desain dalam pengembangan perangkat lunak dan JIM. Nah, kalau sekarang itu aset grafis berbasis bitmap. Ya, jadi kita menggabungkan gambar 2D ke dalam sajian multimedia. Kemana? Ke Photoshop. Ya, kita masih menggunakan Photoshop karena berbasis bitmap. Nah, ini untuk kegiatan pagi hari ini, aset grafis berbasis bitmap. Nah, capaian pembelajaran ini masih sama ya di sebelumnya. Ya, pada akhir fase E, peserta didik mampu menggunakan perangkat dan aplikasi di bidang perangkat lunak dan JIM seperti basis data, tools, pengembangan perangkat lunak, beragam sistem operasi, penerapan pengelolaan aset dan user interface. Nah, ini yang user interface ini yang sedang kita pelajari ya, dari mulai grafis, tipografi, warna, audio, video, interaksi pengguna dan menerapkan prinsip dasar algoritma pemrograman. Nah, untuk pemrograman setelah desain grafis ini selesai. Ya, jadi untuk di pembelajaran di pagi hari ini itu kelanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti biasa, ya, di setiap pertemuan pasti ada yang namanya pertanyaan pemantik, ya, untuk menelaah sejauh mana kalian memahami materi sebelumnya dan materi yang nanti akan dilanjutkan, disampaikan di hari ini. Nah, untuk yang pertama, contoh desain sebagai dari gambar kita lihat di sini, contoh desain sebagai bentuk komunikasi. Contoh desain sebagai bentuk komunikasi. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Tania. Maksud dari contoh desain sebagai bentuk komunikasi itu seperti desain poster, terus tanda-tanda rambu lalu lintas, gambar tikus berdasi yang ditandai dengan maksud sebagai koruptor, dan yang terakhir itu pada gambar rokok yang disilang itu maksudnya itu dilarang merokok. Ya, terima kasih Tania. Nah, itu maksud dari contoh desain sebagai komunikasi. Nah, kalau kita melihat gambarnya saja, itu sudah tahu penyampaiannya. Contoh kemarin di kelompok sebelumnya sudah presentasi poster tentang bahaya rabies. Ya, dari posternya aja terus dijelaskan, itu sudah paham tanpa orang menjelaskan. Nah, sama tadi yang sudah disampaikan kayak gambar apa tadi, tikus berdasi. Nah, itu udah pada umum. Ya, udah pada umumnya tikus berdasi itu sebagai contoh gambar koruptor. Ya, terus apalagi tadi rambu-rambu lalu lintas. Ya, rambu-rambu lalu lintas itu misalkan ada P disilang berarti dilarang parkir. Terus ada rokok disilang berarti dilarang merokok. Nah, itu sebagai bentuk komunikasi tanpa tanpa disampaikan secara langsung, hanya disampaikan oleh gambar. Terus yang selanjutnya, apakah penting perpaduan warna pada desain? Hah? Oh, ya silakan. Karena warna font sama warna background itu harus beda Pak, kalau sama nanti fontnya nggak kelihatan. Terus juga buat peningkatan branding bisa warna itu, kayak warna McDonald tuh merah sama kuning, terus Coca-Cola merah sama putih. Ya, benar Pak, tadi kata Fikra.
Ya, biar warna tidak apa? Bahasa sederhananya tidak tabrakan, tidak bentrok. Ya, biar misalkan tadi kalau warna kuning sama warna putih, apakah cocok? Cocok nggak? Kuning sama putih suaranya mana? Cocok nggak? Nggak. Kalau biru tua sama hitam cocok nggak? Nggak. Kalau merah sama warna biru cocok nggak? Nah, tuh yang ada di gambar tengah-tengah. Merah itu sama biru itu masuk nggak? Hah? Ayo, ada yang masuk, ada yang enggak. Masuk nggak biru yang di sebelah kanan dan merah sebelah kiri? Kalau digabungkan masuk nggak? Nah, itu ada base color kombinasi. Nah, itu ada tulisannya itu. Kalau base color kombinasi berarti ya masuk. Nah, itu kombinasi yang sesuai. Ya. Terus, ya, ada yang berbeda pendapatnya dengan Fikrah tentang apakah penting perpaduan warna? Ada nggak di sini yang berpendapat tidak penting perpaduan warna? Nggak ada. Nah, berarti semua berpendapat bahwa perpaduan warna pada desain itu adalah penting. Ya, karena di materi sebelumnya juga ada pembahasan psikologi warna. Nah, jadi warna mana nih yang cocok? Ya, contoh kalau kalian misalkan mau ke mall nih, mau jalan-jalan, ya, celananya warna pink, misalkan, terus atasnya warna kuning, ya, cocok nggak? Misalkan kalian mau ke mall nih, nih, iseng-iseng celananya warna pink, bajunya warna kuning, matching nggak? Bahasa fashionnya matching nggak? Nggak. Nah, kalau misalkan celananya warna hitam, bajunya warna biru, Nah, kalau untuk warna pada pakaian, ya pada fashion, kalau hitam ke biru, ya itu masih matching, ya bahasa masih matching. Ya, kalau hitam sama hitam, kalau untuk pakaian ya masih matching aja kalau untuk pakaian ya. Tapi kalau untuk font itu baru nggak sesuai. Nah, tergantung penempatannya. Nah, terus di sini sebutkan 5 jenis desain grafis yang paling populer. Ya, siapa di sini yang bisa? Ya, silakan. April. Desainnya ada desain tipografi, desain iklan, desain ilustrasi, desain web, sama motion graphic. Yang pertama apa tadi? Desain tipografi, berarti huruf. Nah, itu tipografi itu yang ada di gambar ketiga, itu desain tipografi, huruf. Ya. Terus apa lagi? Desain iklan atau advertising. Ya, desain periklanan, ya biasanya untuk iklan, ya seperti iklan minuman, makanan yang lainnya banyak ya. Terus yang ketiga, desain ilustrasi. Nah, tadi mengilustrasikan, ya kayak tikus berdasi, itu ilustrasinya apa? Koruptor, ya. Terus yang keempat, desain web. Nah, web juga perlu desain ya untuk tampilan depannya. Dan terakhir, motion graphic. Nah, sebenarnya ada banyak, ya, lebih dari 5. Cuman saya ingin tahu pengetahuan kalian bisa menyebutkan atau tidak sampai 5 jenis desain grafis. Nah, setelah tadi ya ada pertanyaan pemantik. Di sini
ada pretest. Silakan untuk diisi pretestnya, di-scan barcode-nya, bentar. Silakan scan barcode-nya untuk pretest sebelum memulai. Bentuk 21 terus 23, 24. Ya, yang belum masuk silakan join. Saya hitung ke 25 baru kita mulai. Ya, saya tunggu, ada 25. Silakan kita mulai. Ya, fokus untuk mengerjakan. Ya, fokus dikerjakan sampai selesai. Yuk, segera diselesaikan.
Ya, yang udah selesai tetap fokus. Ya, jangan ada yang berdiskusi atau ngasih tahu temen yang lainnya. Ya, biarkan mengerjakan dengan masing-masing. Tadi diselesaikan, terus siapa lagi yang belum nih? Revan, Amanda, Asti Amanda. Radit mana Radit? Oh ya, belum ya? Revan, Fathan, Amanda, Asti. Tinggal satu lagi Revan. Suaranya yang lain. Yang bentar lagi. Ya, udah semua ya. Ya, sudah semua. Ya, nilainya masih rata-ratanya 50, berarti masih jauh di bawah KKM ya. Nah, nanti diperbaiki pada saat post test. Nah, saya close. Nah, nanti bisa dilihat nilainya di akunnya masing-masing. Nah, setelah tadi kita pretest, ya, biar post-testnya besar, perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan dengan baik. Ya, perhatikan materi yang saya sampaikan. Duduknya yang benar, duduknya yang rapi. Nah, yang sekarang akan kita bahas tadi sudah disampaikan, yaitu aset grafis berbasis bitmap. Nah, bitmap ada vektor, ada bitmap. Nah, kalau bitmap itu menggabungkan gambar dua dimensi ke dalam sajian multimedia. Nah, multimedianya apa? Nah, nanti yang kita akan pelajari di Photoshop. Nah, ini pengertian. Nah, pengertian desain grafis ini nanti di post-test juga ada. Ya, desain grafis adalah salah satu bentuk seni lukis gambar, ya, terapan yang memberikan kebebasan pada sang desainer atau perancang. Nah, kalau seorang desainer itu pasti akhirannya apa? R, desainer. Terus kalau orangnya berarti fotografer, videografer,
videographer. Nah, itu orangnya. Nah, untuk memilih, menciptakan dan mengatur elemen rupa seperti ilustrasi foto, tulisan, dan garis di atas suatu permukaan dengan tujuan untuk diproduksikan dan dikomunikasikan sebagai bentuk pesanan. Ya, pesanan. Contoh tadi yang sudah disampaikan, desain grafis periklanan atau advertising. Ya, advertising itu adalah desain grafis yang sesuai pesanan. Ya. Terus tadi contoh gambar rambu-rambu lalu lintas, itu desain grafis dalam bentuk untuk tujuannya untuk dikomunikasikan. Nah ini ya aplikasi pembuat grafis. PS sama PS masih belum paham. Apa dapat? Photoshop. Ya, kalau AI apa Fadli? Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Ya. Nggak apa-apa, nanya ke temennya juga nggak apa-apa. Ya, kalau tahu nanya ke temennya atau googling atau ya searching. Kalau sekarang kan kalau kita nggak tahu harus banyak mencari tahu, cari aja di YouTube. Ya, itu cara cepatnya. Kalau ide berarti InDesign. Ya, kalau CorelDRAW ya CorelDRAW. Itu aplikasi buat grafis. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Nah, tapi kita lebih fokus ke 4 aplikasi ini. Nah, yang kita pelajari tadi bitmap. Bitmap merupakan kategori grafik kaya warna dan tersusun dari piksel-piksel yang kita sebut sebagai resolusi. File gambar dengan resolusi lebih jernih maka memiliki ukuran file yang jauh lebih besar juga. Bitmap sudah mendukung 32 bit scaler. Nah, ini contoh bitmap. Nah, kalau bitmap itu ya gambar kalau kita zoom, kita besarkan itu pasti pecah. Ya, pasti pecah. Nah, kalau vektor itu kalau kita zoom itu tidak pecah. Nah, itu bedanya bitmap sama vektor. Nah, kalau hasil foto, nah kita motret menggunakan HP, handphone. Nah, kalau hasil foto itu dikategorikan bitmap karena ya pecah-pecah dan hasil gabungan antara piksel-piksel. Nah, yang ini nih. Ya, tersusun dari piksel-piksel yang kita sebut resolusi. Ya, tergantung, makanya semakin besar piksel di HP, ya. Safina udah mulai nunduk-nunduk. Ini kembarannya Arbana, ayo fokus. Ya, jadi kalau HP-nya semakin besar pikselnya, ya contoh saya Okta berapa piksel HP-nya? Masa nggak tahu? Tahu nggak HP-nya berapa piksel? Pas beli. Nggak tahu. Berarti pas beli lebih memilih memori, piksel, kamera atau apa? Memorinya. Nah, memorinya berapa? Memorinya 64. Nggak hobi foto? Enggak. Oh, ya. Yang hobi foto siapa? Biasanya tahu tuh HP-nya berapa pikselnya. Hah? Repat. Cek berapa pikselnya? 64. Nah, Repat tahu pikselnya 64 piksel. Ya. Ada yang di atas 64? Ada yang HP-nya di atas 64 piksel? Nggak ada. Nah, berarti yang di bawah kalau kamera depan rata-rata berapa piksel? Ada yang 5, ada yang 12, 16. Nah, semakin besar pikselnya maka gambarnya semakin bagus, cuman memorinya semakin besar. Ya, makanya kalau dulu yang HP-nya masih 5 piksel itu memorinya cuma berapa kilobyte, berapa KB. Nah, kalau sekarang udah MB. Yang kameranya tadi berapa piksel, Revan?
64. Nah kalau Revan 64 pixel berarti satu kali jepret bisa 4 MB pun 5 MB. Nah, makanya semakin besar pixel semakin besar juga memorinya. Nah ini perbedaannya nih. Gambar bitmap apabila di zoom atau dibesarkan maka gambarnya akan pecah. Bitmap sangat tergantung dengan besaran resolusi. Semakin besar resolusi suatu gambar maka semakin baik kualitas dan ukuran filenya. Nah, kalau vektor ya di zoom sampai ukuran 100% itu tidak pecah. Nah, vektor kalau bitmap ukuran 100% di zoom ke 300% itu pecah. Nah kalau vektor ukuran 100% di zoom ke ukuran 300 itu tidak pecah. Nah kenapa? Nah karena hasil dari desain sendiri. Nah, bukan ngambil dari Google ataupun hasil potret. Ya itu beda bitmap dan vektor. Nah, ekstensi format file bitmap di sini ada EPS, ya ada EPS, ada PDF, ada PNG, ada TIFF, ada PSD, ada JPG, ada AI, ada GIF. Nah, kalau EPS apa? Coba searching EPS, searching format file EPS. Apa itu format file EPS? Hah? PostScript. Ya. Nah, menurut Reno tadi itu EPS PostScript. Apa itu PostScript? Ya, menurut Arbana apa Arbana? Format berkas grafik yang dapat diberisikan grafik vektor, teks ataupun bitmap. Berarti format grafis itu ada teks, bitmap maupun vektor. Nah, itu kalau EPS, ya, format script tadi yang Reno bilang. Terus ada PDF. Nah ini kalau PDF udah umum ya. Nah kalian kalau scan terus diminta untuk di PDF kan, itu bentuknya dokumen atau downloader biasanya klaim PDF. Kalau PNG biasanya untuk apa? Coba searching aja searching. Ya, kalau PNG yang lain siapa PNG? Faiz apa Faiz Abdurrahman PNG? PNG adalah salah satu format penyimpanan citra yang menggunakan metode tidak menggunakan bagian dari citra tersebut. PNG penyimpanan citra GIF secara umum dipakai citra di paling merah warna. Yang lain? PNG untuk apa tadi? Digunakan untuk web. Nah, karena apa? Filenya tidak terlalu besar. Kalau TIFF kebalikan. Ya, TIFF itu ya untuk ukuran besar. Contoh kalau TIFF itu untuk membuat banner atau spanduk ukuran besar itu biasanya desain-desain percetakan nge-save-nya menggunakan TIFF. Nah kalau PSD itu berarti Photoshop design. Ya. Terus kalau JPG itu gambar. Ya, bisa untuk website ataupun yang lainnya. Kalau AI itu format file tadi Adobe Illustrator. Nah, kalau GIF ya gambar bergerak. Nah, bagaimana membuatnya? Bagaimana membuat ini? Nah, saya akan coba pelan-pelan ya menggunakan Photoshop. Tolong diperhatikan
Nah, saya akan praktikkan, kalian tolong perhatikan dan handphonenya disimpan terlebih dahulu. Jangan sampai saya melihat pada saat saya menjelaskan ada yang bermain HP. Nah, silahkan diperhatikan dengan baik. Nah, pertama, kalian nanti di komputernya masing-masing itu buka Photoshop. Nah, saya sudah eh, menyimpan di komputer masing-masing ya Photoshop yang masih portable. Terus klik file, cek. Terus klik file, open. Nah, cari folder kalian yang akan dikerjakan. Ini saya sudah membuat folder sendiri ya yang akan saya edit. Nah, ini gambar pertama saya buka. Ini gambar kedua saya buka. Nah, ini menggabungkan gambar ke dalam sajian multimedia. Ini gambarnya menggabungkan antara gambar A dan gambar B yang menggunakan sajian multimedia, itu maksudnya Photoshop. Nah, bagaimana menggabungkan biar tadi hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sudah dibuka tadi file, terus open. Nah, yang kedua, gambar yang ini mouse tool. Nah, ini mouse tool nih. Nah, kalau diklik lama terus kita tunggu keluar mouse tool. Nah, ini kita buka dulu nih kuncinya. Kita buka dulu kuncinya, klik 2 kali, diklik 2 kali terus oke. Terus tarik. Ya, tarik ke gambar sebelah. Nah, ini kan besar nih. Kita perkecil. Nah, kita perkecil. Nah, setelah diperkecil, ini kan masih ada background warna birunya nih. Nah, masih ada background warna birunya. Ini bisa dihapus menggunakan. Nah, kalau yang pertama biasanya quick selection tool. Nah, ini diklik kanan. Terus ada magic wand tool. Ini secara cepatnya. Ya, magic wand tool. Bisa menggunakan magic wand tool ataupun bisa menggunakan magnetic lasso tool. Ya, tergantung kesulitan di gambar untuk menghapus backgroundnya. Ya, ini menggunakan magic wand tool. Nah, ini diklik. Nah, tinggal delete. Nah, nanti oh iya, jangan lupa layarnya ya. Ya, jangan sampai di layar sini nih. Harus di layar 1. Ya, untuk menghapus gambar ini. Terus di delete. Ya, delete. Kalau masih ada yang biru-birunya. Biru, hijau ya, yang ada hijau-hijaunya ini di delete. Nah, kalau udah, nah ini kan udah hilang nih background hijaunya. Nah, ini masih ada, ternyata kita hapus lagi. Nah, ini udah. Nah, habis ini nah, ini hapus lagi nih, masih ada nih hijaunya nih. Hapus. Kalau di delete ini untuk merapikan. Jadi klik kanan, feeder, terus oke. Ya, tolong perhatikan ya, diperhatikan. Terus oke. Ya, boleh 2, boleh 3, boleh 5, ya tergantung kebutuhan untuk menghapus samping-samping yang masih ada warna hijaunya. Ya, biar rapi. Terus oke. Terus di keyboard ada menu delete, terus di delete dikit-dikit. Nah, hijau di samping-sampingnya akan hilang.
Nah ini masih ada nih. Nah, kita hilangkan dulu di eraser. Yang masih kegedean, nah, kita dihapus. Nah, kita masukin ke sini, kita perbesar. Nah ini kenapa pecah? Karena belum di play. Terus kita play. Nah, sudah. Habis itu baru kita kasih teks. Nah misalkan ini nama anak saya, Nasita. Nah hurufnya bebas ya, jenis hurufnya font, jenis hurufnya bebas mau menggunakan yang mana. Nah misalkan saya menggunakan ini, tinggal diperbesar ya. Nah terus habis itu ya ini bisa di beberapa warna, klik yang bagian pojok kanan terus stroke. Nah itu kalau kita mau ada merah atau ada ini. Nah kalau buat biar sesuai warnanya, itu klik yang colornya, biar misalkan sama dengan warna ini, diklik yang ini, nanti otomatis dia berubah sendiri di sini ya. Terus misalkan kita mau warna kuning sama ini nih, kuning sama bis, tinggal klik. Nah dia akan berubah sendiri nih kuning. Nah tapi saya lebih suka ke warna biru. Nah saya klik. Nah ini buat memperbesar. Nah ini untuk membesar, ini untuk memperkecil. Ya mau di offset, inset atau center. Nah ini center, ini offset di luar, ini inset di dalam. Berarti yang offset. Terus oke. Nah ini masih belum rapi, ya dicek lagi, dikecilin lagi. Oke. Nah udah. Nah baru setelah itu di save. Nah kalau saya membiasakan dengan save as. Nah save as, misalkan contoh gambar 1. Resepnya gambar 1. Nah tadi kita sudah belajar yang namanya format gambar. Nah ada JPG, ada PNG, ya ada TIFF. Nah biasanya untuk menyimpan format bitmap itu menggunakan JPEG. Nah di save, terus save. Nah biar bagus dimaksimumin ya. Terus oke. Nah setelah oke, kita lihat hasilnya. Nah, gambar 1 tadi kita lihat. Nah ini hasilnya. Nasita yang udah tadi saya edit dari gambar pertama ini, backgroundnya ini, yang kedua gambarnya ini, terus digabungkan ke dalam sajian multimedia, hasilnya seperti ini ya. Nah itu cara membuatnya ya. Nah sekarang silakan untuk mengerjakan proyeknya ya. Masing-masing buatlah penggabungan gambar 2D ke dalam sajian multimedia sama tadi ya. Masing-masing di sini ada 5 gambar ya. Kelompok 1 harus ada 5 gambar karena satu kelompok 5 orang, berarti 1 orang 1 gambar. Kelompok 2 5 gambar, kelompok 3 juga 5 gambar, dan seterusnya ya. Jadi harus ada ya gambar masing-masing ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Nah ini tahap pengerjaannya ya, kalian bisa scan barcode-nya. Nah nanti wajib dikumpulkan di tugas praktik 2D. Scan barcode silakan dikumpulkan. Nah kalau tadi kelompok 1 itu di folder 1, nah ini nanti saya buka. Nah misalkan nanti kelompok 1 masukin ke tugas praktik 1, kelompok 2 masukin ke praktik 2, kelompok 3 masukin ke kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya ya. Nanti bisa dimasukin ke
tugas praktiknya masing-masing. Ya. Nah, jadi menggunakan Photoshop. Silakan dibuka Photoshopnya. Yang kemarin sudah disampaikan semalam untuk membawa bahan praktiknya berupa gambar dan backgroundnya. Dan silakan untuk dipraktikkan sekarang menggunakan Photoshop. Nanti dikumpulkan di sini. Ya. Silakan. Ayo, silakan mengerjakan. Kalau ada yang kesulitan atau mungkin tadi penjelasan saya terlalu cepat, silakan angkat tangan ya. Nanti saya bantu ya. Atau diskusikan dengan kelompoknya ya. 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 Nah, kecilin gambar ini gimana? Nah, untuk cara mengecilkan gambar, nah ini dilihat nih ya. Di sini ada auto select yang belum di checklist, ada dua, di checklist dulu auto selectnya, terus show kontrolnya. Nah, nanti kelihatan tuh. Ya, jangan lupa auto selectnya. Nah, saya lihatkan di depan dulu ya. Nah, tadi Fikrah nanya apa? Oh, cara mengecilkan dan membesarkan. Tadi auto selectnya sama show transform ininya masih belum di checklist. Nah, ini kalau belum di checklist kayak gini nih nggak bisa kan. Nah, nanti kalau kalian lihat cara ininya atau di Photoshopnya belum dicontreng auto selectnya, silahkan dicontreng, ini bisa mengecilkan dan membesarkan. Ya. Ada lagi? Ayo, silakan dikerjakan. Nah, jangan lupa ya kalau masih belum paham atau kurang jelas, silakan angkat tangannya. Atau tanya teman kelompoknya. Itu yang belum dibuka Photoshopnya dibuka. Sahabat, di itu kan ngambil dari WhatsApp ya. Di ini dulu apa? Dirubah file dulu, nanti di save ke JPG. Kemarin fotonya di ini tadi. Ini di edit dulu, open file. Nah, ini kan udah di open nih, masuk ke file. Terus di file, terus save as ke JPG. Nah, ketik bebas namanya apa? Gambar bersatu, oke. Save, kita keluar. Di mana tadi? Gambar satu mana gambarnya? Tadi mana? Hah? Ke atas. Di dokumen apa di download tadi? Di dokumen. Quick access. Oh ya, gambar satu. Nah, coba di klik bisa masuk atau Photoshop. Oh, di PC picture screenshot, berarti ada di screenshot di PC. Nah, screenshot, nah itu gambar satu. Di open screenshot, ini tadi bener.
Yang udah boleh dikumpulkan ya. Di picture. Screenshot gambar satu. Coba open. Nah, bisa kan? Ya, jadi kalau kalian ngambil gambar, ya perhatikan. Kalau kalian ngambil gambar di WhatsApp terus nggak bisa dibuka di Photoshop, kalian masukin dulu ke Paint, nah terus di save as ke JPG. Ya karena formatnya kekecilan. Jadi besarin dulu size-nya, ukurannya. Ada lagi yang kesulitan? Nah, kalau tidak ada, coba saya cek siapa aja yang sudah mengumpulkan. Kita cek bareng-bareng ya. Kita buka kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Mani ya. Kelompok 1 ya, kelompok Mani. Kita cek. Wah, ini apaan ini? Ini wah ini pencemaran nama baik nih, gini. Ini siapa yang buat nih? Gambar kedua kita lihat kelompok 1. Ini masuk. Nah, ini kelompok 1. Ya, kita lihat kelompok selanjutnya kelompok 2. Oh ini masuk, ya, editnya ini Andre sama Asim nih. Andre sama Asim so sweet nih. Nah di zoom juga nggak pecah ya, berarti bagus nih gambarnya. Ya, kita zoom juga nggak pecah. Ya. Kelompok 2 udah ada yang masuk, kelompok 3. Kelompok 3 banyak nih. Ini ngapain masuk lagi ke kelompok 3? Ini dihapus aja nih, ini kelompok berapa nih? Ya di semua kelompok nih kok dimasukin. Hapus saja. Kita cek kelompok 3. Wah ini bagus. Ya hasilnya juga bagus. Ya kita lihat lagi. Ini di mana nih? Ini di Jepang apa Korea nih? Cina ya, Cina. Bagus hasilnya. Nah ini juga bagus, nggak pecah. Wah ini di pantai nih. Anak pantai nih. Ya ini juga bagus ya hasil editingnya. Kita lihat kelompok berapa? 4 ya? Oh tadi 3, kelompok 4. Nah kelompok 4. Nah ini bagus juga ya. Ada blurnya. Nah ini juga bagus nih. Tinggal cahayanya aja sedikit nih. Nah, ini juga sama udah bagus nih. Nah ini apa? Ini belum diedit nih. Ini belum diedit nih. Waduh ini hapus aja ya. Hapus. Nah ini juga hapus nih. Ini spam nih. Ini mah kelelep kalau gambar di sini. Ya, ini hapus sih. Ini ngedit tapi ini kelelep kalau masuk di sini. Ini dipotong. Ya, kalau ini masih oke lah nih. Ini masih oke lah. Nah ini juga masih oke. Nah kalau ini ketahuan banget ininya. Apa bahasanya ngobak kan terjun. Nah tadi kelompok 4, kelompok 5 kita cek. Nah ini masa sambil terbang. Garil. Nggak ada sambil terbang ini. Ya. Wah ini nggak boleh nih, ada spam nih. Waduh. Ini hapus nih. Ini siapa nih? Ya. Berarti tinggal 2 lagi.
Ya. Berarti sebagian besar hampir sudah mengumpulkan ya. Nah, berarti secara pemahaman, namun nanti di minggu berikutnya, ya di minggu berikutnya wajib dipresentasikan tata caranya. Nah kalau ini kan kalian udah buat nih, ini bener nggak nih apa yang gambar tadi dikirim hasil kalian atau bukan nih? Ya, jadi minggu depan, ya pertemuan selanjutnya, saya minta ada yang mempresentasikan tahapan-tahapan cara menggabungkan 2D ke dalam sajian multimedia. Ya. Nah, itu akan mendapatkan poin plusnya, nilai plusnya. Kalau kalian maju terus berhasil mempertanggungjawabkan hasil editing kalian. Nah, kalau ini kan belum terlihat secara jelasnya, nanti di depan minggu depan bisa terlihat. Oh ya, sebelum ke penutup, ya tadi sudah. Sekarang kita post test. Ya silakan kita post test. Oh, ya, mana tadi? Silakan untuk join. Nah, ini nilainya harus bagus-bagus kalau post test nih. Semuanya juga harus bagus. Nah, tadi sudah disampaikan apa itu bitmap, terus cara menghapus gambar, menggabungkan gambar. Tadi ada eraser tool, ada mouse tool, crop tool. Ya tadi sudah disampaikan. Nah, silakan untuk scan. Nah, gambar-gambar sebagian tadi bagus, tapi masih ada yang spam. Itu nggak boleh ya, spam ya, kasihan tuh. Nah, temen yang di foto aibnya kelihatan. Nah, nah, gunakan foto yang bagus dan background yang bagus. Ayo silakan. Yuk, di scan barcode-nya yang belum. Nah, kita mulai. Fokus. Ya, silakan fokus untuk mengerjakan.
yang belum. Ini Dotul kenapa? Hah? Oh salah ya. Ya di close dulu. Banyak yang semua. Siapa yang belum? Dotul belum, Ajib belum. Dotul sama Ajib. Nah, akurasinya 82%, bagus ini. Ya tinggal Ajib satu lagi. Mana aja itu belum? Hah? Oh sinyalnya. Ya dikonekin lagi. Ini akurasinya sudah 82%, berarti rata-rata nilainya sudah bagus. Nah yang masih kurang, nah ini. Kita cek, nah, 81 akurasinya. Rel Kanarin, Tantan, sama Albantani, episode 1. Udah. Nah setelah tadi menghipotes, ya nilainya alhamdulillah ya rata-rata 81 dan bagus juga, banyak yang benar semua. Yang di bawah KKM berarti harus remedial. Ya silakan refleksi, silakan di-scan barcode untuk refleksi. Nah, kalau sudah mengisi refleksi, kesimpulan di pembelajaran hari ini bagaimana? Ya tadi kesannya dalam membuat sebuah desain menggunakan Photoshop, menggabungkan dua dimensi ke dalam sajian multimedia. Siapa yang mau menyampaikan? Sulit, mudah, atau gampang? Melo, menurut Melo gimana pembelajaran hari ini? Lumayan lumayan gampang. Kalau misalnya kita paham, pasti kita bakalan tahu cara menggunakan aplikasi, ya, menggunakan tool-tool itunya. Ada kesulitan nggak? Pasti
pasti kalau membuat itu pasti selalu ada kesulitan yang kita nggak tahu gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita bisa tanya ke yang lebih tahu gitu. Ya, jadi kalau tadi ya kalau misalkan ada hal-hal yang memang belum diketahui, tadi saya bilang angkat tangannya. Kalau misalkan kelompoknya tidak bisa menjawab, nanti biar saya juga yang membantu yang lainnya. Nah ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti persiapkan untuk mempertanggungjawabkan hasil desain yang tadi sudah kita lihat bersama ya. Nah, jadi saya pengen lihat nih ya tahap-tahapannya ya. Nanti akan mendapatkan poin plus. Nah, setelah selesai sebuah kegiatan di pagi hari ini ya sudah pas kita hari ini ya kita tutup dengan doa ya, diawali dengan doa dan harus juga diakhiri dengan doa sebagai bentuk rasa syukur kita ya, karena kita masih diberikan kecerdasan. Nah, silakan memimpin doa lanjut. Baik teman-teman, kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan hari ini. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajit yang sudah membuka dan menutup kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan ya bisa diaplikasikan nanti di dunia kerja, pun kalian bisa membuat usaha sendiri ya, usaha desain grafis. Nah, biar ilmunya tidak lupa ya wajib diaplikasikan terus menerus, wajib dilatih terus menerus ya. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.